Ya, selamat pagi semua. Pada hari ini saya akan membahas sebetulnya pertama ada masalah UK data. Kemarin cukup menarik untuk dipantau karena ada pergerakan 460 pips setelah data manufacturing production dirilis menjadi 0,3% langsung terpengaruh terhadap harga. Kemudian tingkat volatilitas juga meningkat mendahului dari tingkat volatilitas beberapa periode sebelumnya dalam hitungan jam. Kemudian di sini terlihat juga penurunan yang sangat tajam dengan jumlah pips 460 pips. Kemudian dari sisi candle bersifat bearish, meskipun pada 1 jam sebelum kenaikan data-data untuk candlestick sendiri mengacu bahwa terjadi penolakan dari harga. Kemudian dari sisi Inggris juga kemarin sebelumnya pada pagi hari siang ya, LFK SPI yaitu inflasi dari sektor perumahan juga menunjukkan tanda-tanda membaik dari minus 0,4% menjadi 1,4% di atas forecast maupun bulan lalu. Tingkat perumahan Inggris nampaknya cukup baik di tengah-tengah data-data manufacturing yang buruk. Kemudian juga terakhir pada pound sterling terlihat estimasi dari Nielsen GDP estimate ini meningkat dari 0,8%, dari 0,8% menjadi 0,6%. Kemudian apabila kita melihat dari Nielsen sendiri bahwa tetap mengestimasikan bahwa tingkat pertumbuhan yang terjadi untuk tahun ini masih berkisar di angka 3% sebelum turun menjadi 2,3% 2015. Kemudian juga terlaporkan juga unemployment diperkirakan turun di bawah 6% pada akhir tahun ini. Kemudian juga inflasi juga hanya sedikit menyentuh target 2% untuk tahun ini. Kemudian tahun depan juga tidak ada kenaikan inflasi yang cukup signifikan, berkisar di angka 2%. Kemudian dari data-data kemarin terlihat sebetulnya data mix, namun didominasi dengan penurunan data pound sterling setelah data manufacturing production diumumkan. Kemudian terlihat di sini tentang data-data perumahan secara lengkap, annual change terjadi plus 10,2%. Kemudian perubahan kuartal sebesar 3,6%, kemudian perubahan bulanan sebesar 1,4%, sehingga secara keseluruhan berkisar di angka 186.332 pound sterling untuk bulan Juni terlaporkan seperti itu. Total untuk keseluruhan positif untuk tingkat perumahan. Kemudian terlihat dari sisi produksi juga di sini ya, meskipun terjadi kenaikan dari indeks manufacturing, namun masih berada di bawah dari angka indeks di bawah 100. Kemudian juga indeks production juga masih berada di bawah manufacturing berada di bawah angka 102 angka indeks. Kemudian juga indeks manufacturing, indeks production berada di bawah angka 100. Kemudian juga terjadi perubahan yang tidak cukup signifikan dalam sisi produksi, yaitu sebesar 0,3% dibandingkan dengan bulan lalu. Kemudian angka yang terlihat di monitor adalah 101,9 untuk manufacturing, kemudian untuk produksi berkisar 97,8. Perbedaan antara production maupun manufacturing lebih banyak dipengaruhi oleh sisi sifat. Jadi manufacturing lebih besar skalanya daripada sisi produksi. Kemudian dari Kanada juga terlihat dilaporkan bahwa fundamental Kanada dengan trade balance cukup bagus sebetulnya, ditopang dengan impor yang menurun dengan volume transaksi yang kecil, dilaporkan seperti itu untuk impor, sehingga membawa pengaruh yang cukup